Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gimana ya Mukidi nggak cepat mati? Ya bayangkan aja pemirsa, itu satu tayangan video ya yang memberikan gambaran di TikTok ini ya saat Prabowo dengan AHY ngobrol-ngobrol merencanakan kunjungan ke Cina, kemudian yang diperintah ke Cina juga AHY, anaknya SBY. Sementara ya dari sejak sekian hari sebelumnya, saat rusuh dan lain sebagainya, Prabowo tidak bicara sama sekali dengan Gibran. Bahkan dalam acara-acara pertemuan dengan ormas maupun dengan partai, Gibran kayaknya disingkirkan begitu. Padahal dia adalah wakil presiden. Jatuhnya itu Gibran itu hanya ngintip-ngintip di pos ronda coba. Ya, kan kasihan banget. Ini wapres. Ya. Bapaknya sangat berjasa menjadikan Prabowo ini ya sebagai presiden. Lah kok malah ke pasar Cipulir malam-malam, tengah malam coba. Kemudian ngintip pos ronda. Ya. Ini bukan persoalan berapa anggaran dia ke Cipulir dan dia ngintip pos ronda, ya negara semua yang nanggung itu. Tetapi ini wapres, sementara ada tugas kenegaraan, ya yang diemban oleh Menteri Koordinator Infrastruktur, bikin jalan, bikin bangunan, bikin apa, malah disuruh datang ke Cina coba. Ini apa enggak nampar muka Mukidi? Ya nampar banget lah, ya. Gimana nggak mau cepat mati? AHY hadiri acara negara di Cina, Gibran ngintip di pos ronda. Siapa arsitek pembuat acara ini? Atau jangan-jangan sebetulnya Gibran itu sudah dianggap bukan lagi wapres, ya, dibiarkan gitu saja, mau cari acara sendiri terserah dan lain sebagainya. Yang diajak bicara itu hanya AHY. Ya, kalau sampai nanti kejadian benar, ya DPR itu memakzulkan Gibran dan itu suaranya bulat karena tampaknya Golkar juga pindah haluan, ya Bahlil sama DPP-nya itu mengunjungi Prabowo untuk menunjukkan sumpah setia kan, bukan ke tempatnya Jokowi. Kalau dulu-dulu ke tempatnya Jokowi, sekarang ke tempatnya Prabowo. Artinya kalau diambil suara di DPR, Gibran memang sudah hilang, ya. Dan inilah berita-berita ini kemudian dibawa oleh anak buahnya Jokowi ke Solo. Pripun nih kok Pak? Gimana? Ya, Gibran itu dilempar gitu saja, nggak dianggap. Malah yang didekatkan ke Prabowo itu adalah AHY. Dan sekarang sikapnya SBY terhadap Mukidi juga kembali ke setelan pabrik, ya. Sudah tidak lagi perlu ewuh-pekewuh kepada Jokowi. Dulu waktu Jokowi masih menjadi presiden, begitu SBY ini ngomong kritis saja, ya. Kemudian Jokowi ini datang ke Hambalang, sayang ini mangkrak ini. Udah takut itu SBY. Nah sekarang nggak bisa ngomong itu lagi, gitu loh. Nah, bayangkan menjadi bapak yang begitu berjasa mengangkat Prabowo, terus anaknya pengen dititipkan Prabowo, disingkirkan oleh Prabowo. Loh kenapa Prabowo sampai seperti itu? Kemungkinan besar juga Prabowo itu sudah kembali ke setelan pabrik. Jadi
apa yang dianggap balas budi oleh Jokowi mulai tahun 2019 atau persisnya waktu Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian sampai menjadi presiden yang banyak jasanya dilakukan oleh Jokowi itu sama sekali sudah tidak dianggap karena pikiran Prabowo kebawa pada tahun 2014. Ya, anak Jokowi saat sebelumnya itu ya cium tangan kepada Prabowo ya untuk bisa dia mendapatkan dukungan dari Gerindra maju sebagai gubernur tahun 2012 ya. Dan pada akhirnya ya malah menjadi musuhnya Prabowo dan kibul mengibul terjadi. Jadi sekarang ini tampaknya yang bisa kita lihat polanya adalah Prabowo kalah 2 kali dari Jokowi dan karena itu dia ngangsu kaweruh bagaimana cara ngibuli pengibul yakni ke Jokowi itu. Dan tampaknya Jokowi tukang kibul itu percaya bahwa Prabowo itu setia banget. Dan inilah yang kadang-kadang membuat rakyat itu salah memberikan penilaian kepada Prabowo karena Prabowo sudah dianggap anak buahnya Jokowi. Kelihatannya begitu pemirsa. Tapi dengan melihat beberapa gejala terakhir, mulai dari perintah Prabowo supaya Gibran itu ngantor aja di Papua, kemudian ngantor aja di IKN, kemudian disuruh tebang tebu, kemudian suruh tandur, dan terakhir ini ke pasar tengah malam sama ke pos kampling, ini konsisten. Gibran dibuang oleh Prabowo, dan Prabowo ingatannya, pikirannya adalah jauh sebelum tahun 2019 sebagai lawan dari Jokowi. Hanya polanya ya mencari ilmu, menipu dari Jokowi kepada penipunya langsung. Karena itu kan Prabowo ngomong, ya saya Jokowi itu guru politikku, dan guru politiknya Jokowi kan benar juga. Sama seperti Jokowi juga menipu Megawati kan sama. Munduk-munduk kayak nggak ada gunanya, begitu berkuasa ya langsung dihajar itu PDIP. Dan ini kemungkinan juga hal yang sama terjadi pada Jokowi. Kemungkinan dalam waktu yang nggak lama lagi dihajar. Sampai Mukidi perlu ya munduk-munduk datang lagi kembali cium tangan Prabowo supaya Gibran dipertahankan sebagai wapres. Tapi sepertinya situasi tidak memungkinkan untuk itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.